Baik, salam semangat semuanya. Perkenalkan, saya Agus Salim. Kali ini akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Langsung saja kita mulai. Lalu, bentuk badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang menggunakan model dan tenaga kerja di mana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, bentuk itu seperti apa saja? Di sini ada tiga maksud saya. Yang pertama, bentuk yuridis perusahaan, yang kedua secara lembaga hukum, dan yang terakhir ada kerjasama penggabungan dan ekspansi. Lanjut, dari bentuk yuridis hukum. Itu kita mengenal ada beberapa, ada 10 di sini bisa kita lihat. Ada perusahaan perseorangan, firma, perusahaan komanditer, BUMN, perusahaan terbatas, dan lainnya. Nah, untuk bentuk perseorangan perusahaan, nah di sini bisa kita lihat beberapa. Lebih mudahnya mungkin di sini perusahaan terbatas ya yang paling terkenal, yaitu suatu badan hukum yang resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Nah, lalu ada CV. CV ini berbeda dari PT karena untuk CV ini melibatkan harta pribadi. Nah, lalu ada firma juga, selain itu ada perusahaan umum dan juga perusahaan perseorangan. Lanjut. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada beberapa seperti BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modal yang dimiliki oleh negara. Lalu ada BUMD. BUMD ini sedikit mirip dengan BUMN, namun dimiliki oleh daerah. Nah, contoh dari BUMD sendiri ada PT Transjakarta kalau di Jakarta, atau PT Bank BJB, dan lain-lain. Lalu ada BUMS juga, badan usaha milik swasta, tentu banyak ya. Lalu ada juga perusahaan jawatan, lalu ada koperasi. Nah, selanjutnya mengenai bentuk yang kedua, yaitu dari lembaga keuangan. Nah, bentuknya apa saja? Di sini bisa kita lihat ada dua, lembaga bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek, pembangunan, serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Nah, dari bank sendiri, kita bisa lihat badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dari masyarakat untuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Lalu untuk non-bank sendiri, di sini bisa kita lihat itu melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan juga, namun di sini menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, dan yang terakhir itu ada bentuk badan usaha sebagai kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Jenisnya di sini ada 3 ya, kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Apa saja sih mereka? Kita lihat aja langsung. Di sini ada kerjasama, joint venture, sindikat, kartel. Nah, di situ ada beberapa ya. Jadi untuk penggabungan sendiri ada amalgamasi, ada merger juga. Nah, perbedaannya apa sih amalgamasi sama merger? Contoh, ada perusahaan A, B, C, itu amalgamasi menjadi perusahaan D atau perusahaan baru. Di sini lebih kepada akulturasi. Nah, lalu ada merger juga. Nah, kalau merger ini mirip-mirip dengan amalgamasi, namun dia mengikuti ke perusahaan induk. Contoh, ada perusahaan A, B, C, jadinya perusahaan A. Nah, dan yang terakhir itu ada ekspansi. Nah, ekspansi tersebut perusahaan telah mampu menaikkan tingkat produksinya dari barang-barang atau jasa yang diproduksinya untuk dijual. Nah, sebenarnya mudah banget ya memahami perihal bentuk-bentuk badan usaha ini, karena tanpa kita sadar, produk yang kita gunakan sehari-hari itu pasti ada di antara milik perusahaan-perusahaan atau bentuk badan usaha tersebut. Nah, kesimpulannya juga mudah banget nih. Yang pertama, maksudnya kesimpulannya itu badan usaha merupakan kesatuan yuridis hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mencari sejumlah keuntungan. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu usaha, dan salah satu di antaranya adalah produk dan jasa. Beberapa produk dan jasa dimiliki ini nantinya akan dijual dan diperdagangkan oleh para pemiliknya. Simple banget ya sebenarnya. Oleh sebab itu, saya Agus Salim mengakhiri presentasi kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, dan tentunya terima kasih. Thank you. Hatur nuhun.